Selamat bertemu kembali anak-anak dalam pelajaran PPKN. Kali ini kita masih membahas bab 1 dengan sub pokok bahasan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kita bahas pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Jadi, di bidang politik yang pertama, perwujudannya pembentukan lembaga negara sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Jadi keterangannya, Indonesia memiliki lembaga negara antara lain MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Itulah pembentukan lembaga negara sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sistem hukum nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena apa? Karena hukum nasional merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, sistem demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Ini artinya pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandasi oleh semangat kegotong royongan sebagai upaya bersama menyelesaikan masalah sehingga tidak timbul dominasi atau diskriminasi. Kemudian yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Jadi, perwujudan Pancasila di bidang ekonomi ini dapat kita lihat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijelaskan perwujudan nilai Pancasila di bidang ekonomi. Bisa kamu lihat. Yang pertama, penyusunan perekonomian sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Kemudian, penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Yang keempat, penyelenggaraan perekonomian nasional atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi. Keempat perwujudan ini merupakan penjabaran dari pasal 33 UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Jadi, yang dibahas di bidang sosial budaya bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya terwujud dalam beberapa tindakan berikut ini. Yang pertama, kita saling menghargai keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, kita melestarikan keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial dan menghargai perkembangan nilai-nilai feodalisme. Yang keempat, menjaga nilai-nilai eksklusivitas dan kedaerahan yang sempit tidak berkembang. Kemudian yang kelima, mengembangkan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai oleh Pancasila. Akhir, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi, nilai Pancasila yang diterapkan di bidang pertahanan dan keamanan terbukti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 27 ayat 3.
Jadi isi dari pasal 27 ayat 3 ini sudah jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu yang pertama. Yang kedua dapat dilihat dalam pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan, dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi dari kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi inilah pembahasan dari pokok bahasan yang Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Jadi semoga kamu bisa dapat mengikutinya. Saya mohon kamu buat yang saya bacakan tadi di dalam catatanmu. Setelah itu untuk nilai KI 3-mu kamu buka buku cetak halaman 25 sampai dengan halaman 26. Kamu kerjakan pilihan ganda nomor 1 sampai 10, kemudian kamu kirim ke GC. Semoga kamu dapat menerima.